Ada banyak sekali jenis depresi, tetapi kalau kita petakan secara garis besar, depresi dibagi menjadi ada yang depresi mayor, ada persistent depressive disorder, ada gangguan bipolar, dan seasonal affective disorder atau SAD. Pertama, ada depresi mayor atau depresi berat yang sudah umum kita ketahui. Depresi berat ini sendiri adalah kondisi di mana seseorang punya suasana hati yang suram, kelam, tidak bersemangat dalam waktu yang sangat lama. Orang yang depresi berat biasanya cenderung enggan untuk melakukan aktivitas, bahkan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya jadi hobi atau kesukaannya. Gejalanya dimulai dari sulit tidur, makan terus, bahkan berlebihan, atau bisa juga sebaliknya, nggak makan apa-apa sama sekali. Energi mereka ini selalu habis dan susah atau tidak bisa diisi lagi. Nggak jarang juga akhirnya muncul pikiran-pikiran untuk menyakiti diri sendiri dan berujung punya keinginan untuk bunuh diri. Yang kedua adalah persistent depressive disorder atau gangguan depresi yang berkepanjangan. Kalau di dunia medisnya disebut dengan distimia. Gejalanya hampir seperti depresi berat, bedanya waktunya jauh lebih panjang, bisa bertahun-tahun. Ketiga adalah gangguan bipolar, yaitu mungkin orang melihat sebagai orang dengan kepribadian ganda. Orang bipolar melewati fase manik, di mana dia tiba-tiba punya energi yang luar biasa banyak, yang nggak terbendung, seperti nggak ada capek-capeknya. Semangatnya juga tinggi banget, senang bahagianya juga berlebihan. Sedangkan sebaliknya adalah fase yang kedua adalah fase depresif, sehingga mereka mengalami gejala-gejala depresi selayaknya orang dengan depresi berat. Jenis depresi yang terakhir adalah seasonal affective disorder atau SAD. Penyebabnya adalah perubahan ritme harian alami tubuh, sensitivitas mata terhadap cahaya, atau cara kerja pembawa pesan kimia seperti serotonin dan melatonin. Penderita biasanya juga orang-orang yang tinggal di daerah 4 musim, kalau di Indonesia jarang. Kemudian ada loh depresi yang hanya muncul pada perempuan. Secara umum, perempuan lebih rentan mengalami depresi karena mereka juga lebih perasa, juga karena berbagai faktor lain yang memang hanya dialami oleh perempuan. Misalnya depresi perinatal yang terjadi pada masa kehamilan. Jelas cuma perempuan yang punya kemungkinan mengalaminya, karena laki-laki nggak bisa hamil. Ada juga premenstrual dysphoric disorder atau PMDD. Anak muda biasanya menyebutnya, wah lagi PMS. Cewek-cewek yang mood swing-nya parah hari ini ngerasa, wah pacarku kok jahat banget ya. Teman-temanku kok nggak ada ya yang peduli sama aku lagi. Orang-orang kenapa sih pada kasar ke aku? Ternyata besoknya menstruasi. Nah, menurut kalian ada nggak sih depresi yang cuma dialami oleh laki-laki? Tulis jawabanmu di kolom komentar.